bodoh. Orang tua bodoh. Kenapa, Mbah? Tenang dulu kamu. Lama sekali ke orang tua bodoh. Tolong saya. Tenang nih, kok nang. Tolong saya orang tua bodoh. Ada segala kok kenapa? Tolong saya, ini tangan saya. Tangan saya mau lepas. Tolong. Saya kena pedang. Kenapa kau lama sekali tidak mau membantu saya? Saya sudah menyerah bintang. Sudah saya bilangin, pokoknya apa-apa perlu rencana ya. Bergerak sendiri. Seharusnya kau itu memanfaatkan keadaan. Saya sudah berusaha untuk menyerang Bidaksa, tapi kau tidak memanfaatkan keadaan itu. Kata siapa? Ini ditolongi tidak cepat. Saya tidak ada tabib. Siapa yang membuatmu seperti ini? Panglima dari Kulean. Makanya jadi anak itu jangan tambeng. Di sini kau tidak perlu banyak berbicara. Cepat obati tangan saya. Lukanya tambah sakit. Justru kamu yang bodoh sekali kau. kosok kuat giliran tangan terkena pedang sedikit. Kau mau mengobati saya atau tidak? Foto sekalian, Mbah. Cepat, saya. Coba lihat. Potong sekalian. Buka tanganmu. Oh, paling ini bisanya dihilangin sekalian, Arya. Amputasinya sudah mati. Kamu amputasi saja. Kakinya sakit, jangan kau pukul, bodoh. Orang tua bodoh. Saya sudah mengalihkan perhatian. Melatih dong. Baik. Antum bisa kita. Kenapa kau tidak mau membantu saya? Iya, sabar, Arya. Kami akan membantu. Saya juga membantu kalian untuk membunuh Bidaksa. Kalau mau melakukan sesuatu itu kamu harusnya rundingkan terlebih dahulu. Musyawarah. Saya sudah berunding, saya sudah membicarakan permasalahan ini dengan seluruh pasukan saya. Nah, salahnya di situ. Kamu sudah benar-benar ketemu kita, jadi nambah teman, nambah pasukan malah. Cepat kau, daripada kau berbicara yang tidak jelas seperti itu. Kau bantu obati saya saja. Saya bukan tabib di sini, jadi saya nggak bisa. Kalau potongin sekalian saya bisa. Assalamualaikum, tabib Ponjin. Jangan kok. Ini ada anak durhaka. Tungguin ya. Jangan tungguin. Alhamdulillah sehat. Hai, cepat tabib, cepat obati ini. Terus kamu berbaring dulu, berbaring. Tabib, sembuhkan. Pulang terus. Salah maning ya. Anak yang sedang terluka. Oke. Mohon maaf, ini kan tangannya terluka. Saya tangannya dipotong. Jangan, sembuhkanlah. Tabib, cepat obati, jangan berdiri saja di situ. Kau minta tolong apa? Ya, tabib pada jengkel. Saya baru melihat pasien yang seperti ini. Biasanya pasien itu melemah, minta tolong. Bukan saya ingin Tabib. dihargai. Ya, Bukan tabib. saya ingin dihargai. Jangan Tapi banyak bagaimana bicara, tabib. Sudah saya jangan, akan mengobati sudah dari- jangan banyak bicara, tabib. Loh, ini malah Cepat, seperti ini. cepat obati saja, cepat. Bukannya mengobati itu harus ikhlas. Ya, memang Bukan jika susah. seperti ini bagaimana? Nanti saya bayar. Bukan masalah bayar. Saya tidak akan membayar. Tidak akan sampai. Nah, dengerin itu Arya, mantranya nggak sampai kalau kamu marah-marah terus. Minta maaf lah, cepat. Kamu diem. Cepat obati ini terlebih dahulu. Kau bertemu dengan saya tapi pokoknya. Iya maaf, iya cepat obati, iya maaf. Iya, saya percaya Tuan Tabib Polidin. Kenapa kau mengundang tabib yang seperti ini? Loh, malah. Malah menghina Budidele. Wis menang nih. Wis. Kalau bukan ini teman saya memanggil, saya melihat pasien seperti ini, sudah saya kasih racun. Racun rase, tahu nggak? Rase, Enggak sekalian garangan. rase itu. Tabib, Ekornya, saya tabib, semprot mulutnya. tabib. Biasa kena kon aja bisik. Bangsat. Kau datang ke sini itu undang untuk mengobati, bukan untuk mengoceh seperti itu. Mohon maaf. Tapi untuk kamu saya datang ke sini. Cepat obati. Pelan-pelan.
Oke, untuk tambahan itu harusnya manut nurut Iya, berisik sama yang bae. ini. Wis dibilangin dari kemarin. Diam kok mulutnya. Dibilangin dari kemarin. Pelan-pelan tapi. Murmur. Kok nyerang sendiri? Ini memang parah sekali ini. Oh ya, potong sekalian, Pak. Potong. Yang benar saja kau. Ini masih untung saya memegang lukamu. Pelat sedikit. Busuk semua. Ini wudun-wudun sudah ada di dalam. Oh, mudun Iya, jalan memang gitu. wudun ini langsung menimbulkan wudun di dalam. Yang Bisa menjalar. Penjelasannya itu nanti saja obati terlebih dahulu daripada itu semakin menyebar. Ya wis kowis. dia sumpeli godong. Ah. Tahan, lara ya ditahan, kayak gitu. Percaya baik. Udah dibilangin dari kemarin nyerang sendiri bunuh diri. Saya tidak menyerang sendirian. Saya tentunya menyiapkan rencana dan menyiapkan pasukan. Mana pasukanmu? Pasukan sudah ditarik mundur semuanya. Untung saya dalam perlarian saya melihat kalian. Kalian itu terlambat, bodoh. Jadi orang tua. Gerak aja lambat. Jadi keinget kata-kata Mas. Oh, sehebat apapun pasukan kalau dipimpin pimpinannya kayak gini, Ini, Mas, harusnya ini. Kau megang-megang saja jangan. Kapan namanya ngelarang makhluk? Semoga kau tobat ada segala, ada segala. Wis tahan kalau dijirat kan racunnya orang nyebar. Kencang bebek, jirat mati ya kena. Diam. Simpul. Simpul mati itu. Ya nggak bisa. Saya hampir saja mengalahkan seluruh pasukan yang disewa oleh Pitagsa. Lah buktinya kamu yang kalah kok. Saya lengah. Saya mau mendekat. Saya sudah mau bodoh sekali kok. Wis. Pelan-pelan. Saya sudah mau berhadapan dengan ayah saya. Saya disayat menggunakan pedang yang diisikan dengan racun. Brengsek dia menyerang dari belakang. Tahan. Tahan. Pelan-pelan tapi orang tua bodoh. Tambah nih sih. Coba. Jangan kau Oh, angkat tanganmu. Jangan sampai ini sama dadamu lebih rendah ini. Sengaja saya kosongkan biar tidak ada darah yang ada di sini. Bagaimana mungkin tidak ada darah di tangan yang ada nanti tangannya akan. Justru jika ada darah di sini, racunnya sangat cepat menyebar. Saya kosongkan terlebih dahulu biar wudun-wudunnya itu kempes. tinggal manut, nurut, sama Berarti kok kalah pasukan udah mundur semua. Pasukan sudah tarik mundur karena penyerangan yang setelah tiba-tiba itu. Sekarang mau nyerang lagi kok kondisinya seperti ini. Ya nggak bisa. Mimpi di siang bolong namanya. Udah dibilangin. oh, itu racun rasa namanya. Nanti kamu bentar lagi mau dar. Kamu jaluk sopeleng ini Jul. Sobek. Ya. Wah, penyerangan gagal malam ini Salah teman-teman. ambil malah pemain. Pelan-pelan tapi pelan-pelan. Itu luka. Jika kau tadi bergegas datang dan membantu saya, mungkin Pitagsa sudah mati. Saya tidak mau Kenapa kau gigit? Nah, anu kan mungkin racunnya apa priwe deh. Kuwi menang deh. Tulung gusti. Suntik sing jerobos. Kenapa sakit banget? Belum, Kau ini manusia orang tua benar-benar Ya. tidak tahu diuntung. wis. Oh, kondisi kayak gini masih bisa. Jangan digigit. Gagal gue. Kira-kira umurnya berapa hari lagi tuh, Beb? Ini jika malam-malam terus paling 1 jam mati. Nah, kamu Jangan obat yang tadi saya minum itu racun. sudah dibilang itu racun rase. Jika kamu terus
receh, nyocot itu kamu sejam ya bisa modar. Mahanut pun racun bingung. Nah, kamu gak kayak gitu racunnya gak nyebar. Kenapa jadi lemas David? Aku lebih Pak. Lemasnya udah gini, makasih Mas. Aduh. Penyerangannya gagal, kamu terluka. Kita melakukan penyerangan kedua kali, kau sudah tidak berdaya. Kau yang bodoh. Saya sudah benar-benar membabi buta di markasnya Bidaksa. Dan saya sudah berhadapan secara langsung dengan Bidaksa. Jika kau ada di situ, mungkin kau bisa melindungi saya. Kau bisa memberitahu saya bahwa ada serangan yang datang. Nggak usah jadi itu kayak orang pensiunan lah, yang bisanya nguit-nguit sejarah. Contohnya malah. Lagi dia salah sih Mas. Jadi babi buta yang nggak Tapi bisa ini dilihat. aman, betul David. Lu kepopoannya ini. Darahnya masih dialir. Gimana ya tadi babi gue yang ngeru. Kau melakukan apa ini? Kasihan teman saya digerumut lemut. Jangan ada di dalam. Mudun cemat yang ada. Bukan urusan saya orang tua bodoh. Wah, babi kan urusan nyong. Itu ngergesin berarti. Iya. Racun babi belakang kayak gini. Kenapa tangan saya mati rasa? Tahan sebentar. Diam, timbang mulut kamu yang mati rasa. Teman mati sekabeane. Pelan-pelan. Kok berisik kayak bisa pengibing tahu rasa kok. Kamu aja gerasa busuk minta tabungnya pelan-pelan. Jangan kayak nama kayak gue. Ini software bib. Sopan loh. Ini Bu. Merek ya? Apa lah. Tapi nggak bisa banyak yang jawab Mbak. Ya, lumayan. Sudah saya obati. Tapi pesan. Yang ada di tangan itu memang saya ikat dan diberi penahan agar tangannya tidak turun ke bawah. Oh kayak seperti gip itu. Ya, jangan sampai turun sampai Menyenggol lebih badan. rendah dari dadanya. Obatnya kayak gini terus. Iya. Sampai kapan itu Pak David? Ya nanti jika ini sudah bersih, tadi darah akan naik dan lama kelamaan tangannya bisa. Digerakkan. Kau dengar atau tidak? Iya, Budak, dengerin. terima kasih. Saya sudah mendingan. Terima kasih, David. Bayaranmu berapa? Biar nanti saya bayar. Mahal, kalau butuhkan maka bayaran. Berapa yang kau inginkan? Mau ditransfer ini bib. Ini rembugnya sama ini saja. Kalau bukan temanku ini, Ini untuk jika apa yang Anda- ada di sini, David? Itu buat penahan agar tanganmu tidak turun. Kalau turun sampai ke bawah dadamu, racun yang ada di sini akan naik lagi. Ini saya sudah mendingan. Saya sudah bisa melakukan peperangan lagi. Itu mudun-mudun yang di situ nanti bisa-bisa ke tulangmu. Lama kelamaan mudunnya itu meledak, bosok kamu. Saya ingin duduk, David. Tolong bantu saya. Angkat. Tapi tangannya di atas, jangan sampai di. Oh. Ini menyusahkan sekali ini. Loh, atau saya copot. Nanti tanganmu busuk. Bercakak kudu Pak. Aku ngadu dicakak begini. Memang ini yang di kaki sama di tangan, pala yang di tangan. Ini udun semat. Oh, Aku kencengin Mbak. terus bagaimana ini? Ya itu saja pesan saya, jangan sampai di. Ya Tuan David. Paling ini, Terima iya. kasih ya. Iya. Ini berapa bayarannya, David? Saya tidak mau. Saya minum sendiri. Itu sudah dikasih obat untuk penyakit. Oh iya. Matur nuwun ya Beb. Ada yang diobati lagi. Cukup Beb, cukup. Kau Tidak. Terima kasih. Saya sehat. Silakan Habib, saya ucapkan terima kasih. Nanti untuk bayarannya bisa menyusul. Terima kasih, David. Hati-hati Saya ya. benar-benar ucapan terima kasih. dijemput yang benar.
Ya. Itu saya habis jarum 60. Pakai jarum emas ini. Oh iya, makasih Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, kau jangan banyak ngomong, saya mau ngomong sama kamu. Yang ada apa sekarang? Kau tahu sendiri akibatnya? Itu sudah jangan dibahas lagi. Itu sudah terjadi. Ya. Ini juga karena kesalahanmu juga. Kau datang terlambat. Kau datang di waktu yang kurang tepat. Coba saja kau datang di waktu yang tepat. Mungkin itu permasalahan sudah selesai. Pelan-pelan. Rewel lah. Sudah kesatria. Kita keluar kena. Jika kau datang di waktu yang tepat, mungkin ini semuanya sudah selesai. Berita saya sudah mati. Yang ada sekarang karena keterlambatan kamu datang. Kau malah masih berada di sini. Gini aja Arya, kamu ceritain kondisi yang di sana bagaimana? Itu tidak penting. Yang terpenting sekarang kita harus benar-benar mencari tahu mengenai kelemahan dari kotak hitam itu. Kita harus mencari keluarganya dari Pidaksa yang mengetahui mengenai kotak hitam itu. Karena saya sudah berusaha menyerang dari jarak jauh untuk mengincar kotak hitam itu, akan tetapi tidak terkena sedikit pun. Mas, pinjam senternya mas. Maksudnya nih, Pinjam senternya. Contohnya, ini nih, gara-gara emosi, pikiran jernih tidaklah datang. Ibumu loh yang tahu. Kocang itu. Ibu, Nah, Sena, ibumu yang dikawinin sama kamu. Pacar. ya itu. Mau bagaimanapun juga, ya, ibumu telah tinggal lama dengan ayahmu. Dulu ketika cinta-cintanya pasti bisa bercerita. Biasanya kalau orang cinta itu semuanya diceritakan rahasia-rahasianya. kenapa kau tidak menyampaikan itu dari kemarin? Bodoh sekali kau. Kau yang emosi langsung pergi main lonong aja. Saya mempersiapkan rencana. Jika kau memang mengetahui hal itu, kau bisa sampaikan. Bisa kau sampaikan kepada anak buah saya. Bisa kau menyampaikan kepada ibu saya. Menanyakan secara langsung. Bodoh sekali kau ini. Ngomong yang benar. Yaudah, mana pacarmu? Bawa sini. Kau bodoh atau bagaimana? Kau jangan sembarangan dengan saya. Alah, tantang bae saya lan lagi orang berdaya saya. Saya tenaganya sudah terkuras habis. Kau bantu panggil ibu saya lah. Kau yang panggil sana. Bodoh, tidak bisa diandalkan kau jadi manusia. Saya nggak enak, takut nyenggol. Percuma alasan. Takutnya itu Dani nyepik-nyepik. Nah, nyenggol barang yang itu malah. Randan sih. Kondonan los bos. Tolong ibu, datang. Oh, punya buat ibu sih. Orang sayang. Sayang Sayang dong. dong. Sayang. Beb. Halo sayang. Iya, cepatlah po. Buru sayang gitu. Kau jangan salah menilai saya. Saya sudah tidak akan melakukan hal keji itu lagi. Kalau keji apa? Saya tidak mungkin untuk bersetubuh dengan ibu saya lagi. Loh, siapa yang menuduh kamu kayak gitu? Ibu, Duduklah. Assalamualaikum. Masih kalau sakitnya nyobain apa? Iya sih. Adem. Kimong dur. Ya. Alhamdulillah Arya sudah diobati, Bu. gara-gara manusia ini, Bu. Orang tua bodoh ini datang terlambat. Tidak mau membantu, padahal kita memiliki tujuan yang sama. Tidak usah. Apakah lukanya parah? Itu terkena racun sehingga itu harus tangannya harus di atas, nggak boleh turun, Bu. Ini bahaya, takutnya malah darahnya menjalar. Seperti itu ya.
Ibu, Kau tanyakan sesuatu yang ingin kau tanyakan, coba. kau lah yang tanyalah. Kenapa Bapak harus saya? Kau berguna sedikit sih, kenapa? Ya saya berguna lah, orang saya mengawini ibu. Sudah. Bajingan kau. Sekali-kali kau melecehkan ibu saya. Saya tidak akan biarkan kau hidup. Nggak melecehkan aja kamu kok. Kamu kok bisa nyalain? Kamu itu kalau ngomong dijaga lah. Jika saya mengetahui itu ibu saya tidak akan melakukan itu, bodoh. Enak Bu, Yurandini, seperti ini, seperti yang jenengan tahu sebagai istri, mantan istri dari Pitaksa. Apakah jenengan tahu ada kotak hitam yang ada di punggungnya Pitaksa? Iya saya tahu. Nah, Emangnya kenapa? apakah jenengan tahu apa kelemahan Apa? kotak hitam itu? Apa? Kelemahan dari kotak hitam itu siapa pembuatnya? Dan fungsinya kita tahu. Mau jadi kena gini lah apa ini? Jujur saja. Yang mengetahui kegunaan dari kotak hitam itu ada 3. Mulane aja modus-modus tok. Satu kali langkah hasil. Orang kayak kok langkah kaken. Diam kau tidak berguna sedikit pun. Terus tibak nambah gue cagake dos. Iya mau kesunyong tuh. Ada 3 yang mengetahui kotak hitam itu. Apa Bu? Tolong sebutkan. Yang pertama sang pembuat atau yang memberikan. Apa bae? Bu, Yang pertama yang membuat. ya yang membuat. Yang kedua ayahnya Pitaksa. Aja emang. Yang ketiga Pitaksa sendiri. Enggak, untuk maksudnya ibu kan sudah dulunya hidup sama Pitaksa itu lumayan lama kan. Iya. Maka dari itu ayahnya Pitaksa posisinya Sudah tidak ada. apa musim ini kampleng kok. Lah yang membuat itu jenengan tahu. Kok bisa apa sih? Yang mengetahui siapa pembuatnya. Sudah ada 3. Kira-kira siapa itu, Bu? Pitaksa. Ayahnya Pitaksa. Sama Tuhan. Aku tidak tahu. Angel moni mas. Apa? Yang mengetahui pembuatnya ada 3. Pembuat itu Pitaksa, ayahnya sama Tuhan. Itu yang mengetahui pembuatnya. Sedangkan tadi yang pertama Yang mengetahui kotak hitam ya ada 3 yang membuat. Ayahnya Pitaksa sama Tuhan. Ayahnya sudah meninggal. Yang membuat dia nggak tahu ya. Tidak tahu. ya kenal. Yang mengetahui pembuatnya ya cuma Pitaksa, ayahnya Pitaksa sama Tuhan. Lah rencana. Yang kau sampaikan pun mana? Ibu saya juga tidak mengetahuinya kan? Kau jangan menyalahkan saya terlebih dahulu. Wis, kamu dengerin dulu loh, jangan emosi baru. Apakah kita tidak bisa menggunakan jalur itu, Bu? Untuk melemahkan si Pitaksa menggunakan kotak hitam itu. Saya pun tidak tahu. Tapi mohon maaf Bu, saya ada pertanyaan sedikit. Kira-kira menurut jenengan yang pernah hidup satu kamar sama Pitaksa, hal apa yang kira-kiranya bisa membuat ataupun melemahkan alat tersebut? Apa? Kalau lagi ginian itu pakai itu terus apa enggak gitu kok. Selalu nempel Dia memang dipaksa. Belakang. Dilepas tuh gimana? Berarti ibu tidak mengetahui informasi apapun mengenai kotak hitam itu. Untuk kotak hitam, ibu tidak mengetahui. Jadi di sini percuma saja manusia. Yang disampaikan ibu, yang mengetahui mengenai kotak hitam itu hanyalah ayah Pitaksa dan Tuhan.
Iya. Sedangkan ayah dari Pitaksa sudahlah meninggal. Masa ya kita menanyakan secara langsung kepada Pitaksa? Itu tidak mungkin. Kita menanyakan kepada Tuhan. Tuhan di mana? Pencipta dari kota hitam itu. Ya tidak mungkin juga. Iya itu saya tahu. Kamu marahin nih. Jadi percuma di sini manusia. Kita yang ada hanya membuang-buang waktu. Kita yang ada hanya terkuras energi untuk mencari sesuatu hal yang tidak diketahui oleh banyak orang. Namanya juga usaha. Usaha menyiapkan sebuah rencana, menyiapkan melakukan penyerangan itu juga usaha. Ya maka Tapi kau tidak mau menghargai usaha saya, yang ada kau malah marahi saya. saya tidak memarahimu. Nih, kita tidak pernah tahu usaha keberapa yang membuat kita berhasil. Maka jangan lupa teruslah berusaha, tapi dengan catatan cerdaslah dalam berusaha. Saya itu muak dengan nasihat-nasihat seperti itu. Yang saya butuhkan itu bukti. Kalau hanya sekedar omongan itu percuma. Siapapun bisa bicara, siapapun bisa ngomong. Lalu kalau sudah seperti ini, gimana? Bu, gimana Bu solusinya? Sekarang si Arya Sagala udah sangat emosi, malah terluka seperti ini. Pitaksa sekarang mungkin ketawa melihat Arya kayak gini. Pasukan semua sudah mundur, banyak yang menjadi korban di sana pastinya. Kita susun rencana saja untuk melakukan penyerangan secara bersamaan. Ada titik lemah dari pasukan yang disewa oleh Pitaksa. Saya dapat melawannya. Cuma kita harus benar-benar jeli saat melakukan penyerangan. Itu di bagian tubuh. Penyerangan itu ada sesuatu yang berjalan di dalam tubuhnya. Incarlah bagian itu. Itu adalah titik lemah dari panglima-panglima pasukan sewaan dari Pitaksa. Terima kasih. Arya. Mama, yang sururur. Monggo yang. Monggo ini Arya. Assalamualaikum Yang. Iya. Arya. Mohon maaf ya. Ada apa denganmu? Saya habis melakukan pertarungan. Terluka yang sururur. Jadi seperti ini Eyang, mohon maaf sebelumnya ya. Saya terluka habis melakukan sebuah pertarungan. Saya juga meminta maaf, Arya. Saya tidak memberitahumu tentang rahasia kotak itu. Saya sudah janji pada diri saya sendiri untuk tidak mengutarakan ataupun membongkar rahasia apa yang ada di balik belakang kepala Pitaksa ataupun ayahmu. Saya benar-benar meminta maaf. Ya, tidak apa-apa. Saya memaklumi itu yang. Kenapa kok menjadi kacau seperti ini? Ada- Apa yang terjadi? Ada permasalahan yang sangat besar yang Kasihan sekali. sakit. Tapi saya doakan dirimu. Semoga permasalahannya cepat selesai. Terima kasih yang. Kalau bisa dibicarakan dengan musuhmu, ya bicarakan baik-baik. Itu sudah tidak bisa dibicarakan. Itu harus ada yang mati di antara satu sama lainnya. Seperti itu. Ya, untuk kedatangan jenengan ini kemari sebenarnya ada apa seperti itu tiba-tiba. Saya merasa Hei orang tua bodoh. Udah diam. saya merasa tidak enak hati.
Saya mengetahui rahasia tersebut, tetapi saya tidak memberitahu kepada Arya. Iya, jenengan tahu tentang permasalahan kotak hitam itu. Apakah jenengan punya solusi atau cara atau apa gitu? Percuma saja. Kalau Dia ada itu pun- berpihak kepadanya. Percuma saja. Sakit. Lalu ini siapa, Arya? Kau siapa? Apakah ini calon istrimu, Arya? Ini ini Iya benar. Iya. Benar. Kau calon istri Arya. Perkenalkan, Apa maksudmu? nama saya Sururur. Perkenalkan, namanya Sena. kamu Jadi seperti ini, Eyang. Namanya sangat cantik seperti rupanya. Seperti ini. Benar. Silakan Eyang lanjutkan berbicara terlebih dahulu. Kau sudah lama mengenal Arya. Apa Saya lihat antara kau dan siapa nama Sena Benar, namanya Sena. sangat cocok kalau saya melihatnya. Di antara kalian terlihat mirip di bagian wajah. Dan saya rasa kau juga beruntung, Arya. Kau menemukan wanita yang sangat cantik untuk sebagai pendamping hidup. Bah, sopan, bah. Orang tua tidak punya Bagaimana adab. manusia? Kau melihat Arya dan Sena ini cocok atau tidak? Oh iya, cocok sekali. Ya, Guru. Kau sependapat dengan Ya, seperti ini, Arya. Berhubung ada calon istrimu di sini, saya sebagai orang tua, saya hanya mengingatkan dan menasihati saja untuk dirimu dan dirimu, Sena. Kalian masih belum memiliki status menikah. Alangkah baiknya hal itu disegerakan. Ya, yang disahkan yang. Baik, Karena hal baik itu memang harus disegerakan. Tidak patut ataupun tidak pantas untuk ditunda-tunda. Lagi pula, kalau kau sudah menikah, kau akan memiliki momongan dan memiliki keturunan yang nantinya akan mewarisi semua apa yang kau miliki. terima kasih Eyang. Saya juga memiliki niatan seperti itu, tapi jika permasalahan saya sudah selesai, saya ingin bercerita kepada Eyang. Semoga saja Eyang mau membantu saya. Jadi seperti ini, Yang. Saya sudah memperkenalkan calon istri saya ini kepada ayah saya Bidaksa. Akan tetapi ayah saya tidak merestuinya, Eyang. Dan saya minta bantuan dari Eyang Sururur. Beritahu kepada saya mengenai kelemahan dari kotak hitam itu. Saya tidak akan berbuat nekat kepada ayah saya. Saya hanya untuk sebagai ancaman saja. Mohon maaf, Arya. Selama saya hidup, saya selalu berpegang teguh pada pendirian saya. Apapun itu. Dan untuk masalah ini, saya berpegang teguh juga. Saya tidak akan membocorkan ataupun memberitahu dirimu tentang rahasia dari kotak hitam yang berada di kepala ayah Bidaksa. Tapi jika saya tidak mengetahui hal itu, saya tidak akan pernah direstui. Bagaimana dong, Eyang? Sedangkan saya sudah mencintai. Saya rasa untuk masalah restu dari ayahmu Bidaksa hanya butuh waktu dan usaha sedikit darimu. Saya sudah berkali-kali berusaha untuk meyakinkan, karena di sini kita berbeda kasta. Pacar saya ini dari orang biasa dan tergolong kurang. Saya yakin ayahmu Bidaksa lama-kelamaan akan luluh hatinya ketika melihat
putra sematawayangnya akan membina keluarga, apalagi dengan wanita secantik dia, dan di antara kalian Maka dari itu, memiliki kemiripan. Kata orang zaman dahulu, jodoh itu pasti ada kemiripan. ya maka dari itu saya menginginkan sebuah senjata untuk berbicara dengan ayah. Dengan senjata itu kan saya agar ayah saya merestui hubungan ini. Untuk menyampaikan hal baik, tidak perlu menggunakan senjata. Bilang saja yang tidak mau membantu saya, sudahlah sana ya lah. Cuma percuma yang datang baik-baik tapi tidak mau membantu. Katanya sayang sama saya. Saya sayang sama kamu. Jika yang sayang sama saya tidak mau membantu saya agar ayah saya merestui hubungan ini, berarti itu tidak sayang, sama saja seperti ayah saya. Saya juga akan berusaha untuk mengatakan baik-baik ini kepada Pitangsa supaya kalian dapat restu. Percuma lah yang. Cukup ya, cukup. Sudah saya berterima kasih banyak niat baiknya. Yang tidak sayang dengan saya, tidak mau memberitahu mengenai kotak hitam itu. Ya saya mohon maaf ya. Saya memang benar-benar tidak bisa mengatakan hal itu kepadamu. Ya sudah, pergi saja sana yang pergilah. Terima kasih sudah peduli terhadap saya. Tapi saya kecewa sama Eyang. Tidak apa-apa kalau kau memang kecewa kepada saya. Makasih yang dulur. Semoga kau dan Sena hidup bahagia dan segera diberi momongan. Terima kasih Eyang, terima kasih. Manusia, Ya yang. saya kembali dulu. Ya terima kasih yang. Salam. Waalaikumsalam. Saya sudah memikirkan rencana yang matang malah. Eyang Sururu tidak mau memberitahu. Saya yakin Eyang Sururu mengetahui mengenai kotak hitam itu. Kemarin sudah mengatakan saya mengetahui cuma nggak mau. Kenapa kau tidak katakan aku ibumu? Itu sebagian dari rencana itu. Rencana apa? Bukan kok? seperti itu. Kau bodoh atau bagaimana? Saya itu tadi berpura-pura agar Eyang itu mau membantu saya merestui hubungan itu dengan saya ingin mengancamnya. Siapa itu? Ayah, kita. Ini siapa ya? Bajingan kau Pitangsa. Sabar. Akhirnya kau muncul juga di hadapanku saat ini. Sabar. Anu. Sabar ya. Mana pasukanmu? Apakah sudah habis pasukanmu? Siap. Kuda. Kau datang sendirian kemari. Berjiwa besar juga. Salam hangat dari saya. Tuan Pitangsa. Ini kacanya mbak. Sombong. Ya siapa? Hei, Pitangsa. Mari kita bertarung satu lawan satu. Walaupun kondisi saya seperti ini, Percuma, Arya. saya tidak gentar sedikit pun melawanmu. Percuma, Arya. Kau sudah menelantarkan ibu saya. Kau sudah membuat keadaan saya seperti ini. Bangsat, Percuma, Arya. kau tidak layak disebut sebagai ayah. Percuma. Keadaanmu lemah. Saya tidak peduli. Harap ngomong deh. Buah. Mari kita bertarung. Sabar dulu, sabar. Siapkan neraka. Orang tua bodoh. Awas mbak. Makhluk jahanam. Makhluk yang bodoh. Bagaimana ini?
Mari kita selesaikan pertarungan satu lawan satu. Arya, diam. Diam! Ini urusan saya. Nggak usah bentak-bentak orang tua. Sama sekali untuk bertarung melawan Ampun minggu. Antem ya Mbah. Mari kita tentukan siapa yang layak hidup dan siapa yang pantas mati atas perbuatannya. Kalau kau menanyakan kepantasan siapa yang mati, tentunya saya yang sudah tua ini lebih pantas mati ketimbang dirimu yang masih muda. Memang itu benar. Kau sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab, kau sebagai suami yang tidak memikirkan perasaan dari ibu saya. Ibu saya bukan istrimu, bukan ibumu. Apa kabar Yorandi? Sekarang kau harusnya tahu Arya, kenapa tidak turun restu untukmu terhadap hubunganmu dengan wanita yang kau kenal yang bernama Sena. Ini semua karena kesalahan ayah. Permasalahan ini timbul juga karena ayah yang melakukan, ayah yang memulai. Coba saja ayah tidak menelantarkan istri ayah, ibu saya. Ini tidak akan pernah terjadi. Ini ayah lakukan untuk kebaikan. Untuk kesenangan ayah. Untuk kepentingan ayah, bukan untuk kebaikan saya. Iya. Sampaikan saja. Untuk kepentingan ayah. Untuk keinginan ayah. Jika itu untuk kebaikan saya, maka tidak sepantasnya anak dipisahkan dengan seorang ibu. Maka itu pantas disebut ayah. Ayah terpaksa melakukan itu. Ayah terpaksa mengasingkan ibumu karena ayah dikejar-kejar oleh kerajaan lain. Tetapi ketahuilah, ayah membangun kerajaan supaya nantinya kau hidup dengan enak. Kau hidup tanpa kesusahan seperti ayah dan ibumu. Tapi mengapa ayah? Mengapa kau menyampaikan kabar kepada saya dan yang lainnya bahwasanya ibu sudah mati? Bajingan! Mari kita selesaikan. Kita selesaikan secara laki-laki. Ini adalah urusan laki-laki. Percuma ayah. Percuma kondisimu sekarang seperti ini. Lagi pula, tidak ada niat secuil pun untuk saya melawanmu. Dan untukmu manusia. Bagaimana Pitaksa? Wow! Akhirnya kita bertemu. Ini sudah saya tunggu sangat lama. Betul. Sekian malam yang panjang, kau mencari-cari bagaimana sosok saya. Sekarang kau melihat saya di depanmu. Apa yang ingin kau lakukan? Kau menginginkan saya menghentikan semua kegiatan saya di Pengarap-Arap. Jago mulane jago. Tentunya sudah pasti kau mengetahui Pengarap-Arap sudah diambang kehancuran. Lalu, apakah kau belum puas sampai-sampai kau menggunakan keluarga saya untuk mengalahkan saya, untuk membuat saya hancur? Memang agar kau hancur. Dengarkan baik-baik kita. Semua ini mengalir begitu saja tanpa saya rencanakan. Rencana saya sudah terbaca semua olehmu. Tapi Tuhan Gusti Allah Maha Adil, Maha memberikan petunjuk serta Maha memberikan sebuah pertolongan. Di mana ada suatu momen
ini bisa berbarengan. Sungguh, itu di luar dari kendali saya. Itu mengalir begitu saja. Bukan berarti saya licik menggunakan keluargamu Pitagsa. Sebenarnya, andai kata kau sudah mau menemuiku dari dulu, mungkin permasalahan ini tidak serumit dan sepanjang ini. Tujuan saya hanya sederhana, Pitagsa. Kau menghentikan apa yang telah kau lakukan. Jangan ulangi lagi. Kasihanilah kami. Kau tahu, kami manusia banyak yang beriman lemah. Sudahlah, Pitagsa. Saya melakukan hal itu di pengharapan. Justru bertujuan membantu manusia-manusia yang putus asa akan Tuhannya, yang putus asa akan rezekinya. Dan semua permasalahan itu yang dialami oleh kaum manusia, saya membantunya. Lalu terletak di mana kesalahan saya? Kau mengatakan terletak di mana kesalahan? Kau tahu apa? Kau telah menyamakan fungsi Tuhan dengan fungsi pekerjaan. Saya tidak pernah mengatakan saya lebih hebat dari Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan saya lebih berkuasa daripada Tuhan. Saya tahu hal itu. Itu hanya omongan saja. Apa yang mereka tahu? Mereka akan melakukan sebuah ritual. Seperti pergerakan sholat yang dilenceng-lencengkan oleh entah apa yang kau janjikan kepada Itu hanya untuk kepentinganmu saja. Lagi pula, Pitagsa, ya, mau sampai kapan? Jikapun saya harus gugur di medan perang ini, ya, sekalipun saya mati di medan perang ini, saya yakin Tuhan akan mengirimkan makhluk lain yang tentunya lebih keji daripada saya untuk membabat habis apa yang selama ini kau kerjakan. Sekarang juga bisa. Sekecil-kecilnya saya manusia. Saya tidak pernah menggunakan cara licik seperti yang kau lakukan. Memanfaatkan keluarga saya untuk menghancurkan saya. Ya, saya akui kau pintar. Kau menggunakan keluarga karena kau tahu keluarga adalah titik terlemah ketika mereka disakiti. Mereka dimanfaatkan. Kau tanya sama keluargamu itu. Dia yang datang menemuiku, apa aku yang menemuinya? Bahkan di sini, kau boleh tanya kepada Arya. Ada ikatan kerjasama apa saya dengan Arya? Saya mengikrar kerjasama saja, saya tidak pernah. Saya tahu itu bukan cara yang bagus. Maka dari itu, saya di sini membantu Arya. Dan saya membantu Arya membukakan sebuah takdir apa yang telah selama ini Ibu Arya lakukan. Semua permasalahan timbul itu karena tingkah lakumu sendiri tidak. Nih, jika kau mengharapkan sesuatu, jangan pernah mengorbankan orang-orang kekasihmu, orang-orang terkasihmu. Ya, saya ingatkan kepadamu. Kalau kau menginginkan saya menghentikan semua kegiatan saya di hutan Pangarapan, saya akan hentikan. Tapi tolong, jangan gunakan keluarga saya untuk kepentinganmu. Saya rela kehilangan semua yang saya bangun di Pangarapan. Tetapi tidak saya rela keluargaku digunakan sebagai alat oleh dirimu untuk mengalahkan saya. Daripada saya diperangat oleh dirimu yang keji. Siapa yang mengatakan saya memperalat keluargamu, Pitagsa? Kau boleh tanya terhadap anakmu. Dia yang datang atau memang saya yang minta-minta? Arya, percayalah, semua yang saya lakukan, semua yang ayah lakukan, ini demi kebaikan
kebaikan saya yang bagaimana, ayah? Sedangkan di sini kau saja sudah menyia-nyiakan ibu yang berjasa untuk kehidupan ayah. Sudah menyia-nyiakan hati setulus ibu. Di mana saat ayah berhasil tidak mencari keberadaan ibu. Ya, saya akui Arya. Saya akui. Mungkin itu kesalahan saya yang paling besar. Tetapi, berilah ayah kesempatan untuk memperbaiki ini semua. Jujur saja, setelah kepergian ibumu, karena saya asingkan, setiap hari saya menjalani kehidupan. Terasa beban di hati. Terlebih lagi, kau pergi meninggalkan pengharap-harap. Kau pergi meninggalkan saya seorang diri. Padahal engkau tahu, semua penghuni pengharap-harap, mereka semua menginginkan sesuatu dari saya. Bukan mereka datang karena keikhlasan untuk menemani saya di sana. Tetapi ada sesuatu yang mereka inginkan. Di saat saya tidak memiliki apa-apa, mereka semua meninggalkan saya. Wis, hartanya kerampok, Mbak. Saya tahu dengan seorang diri menyerahkan Dan saya diri. tahu juga manusia. Oh, Apa? Perampok itu Tuhan saya. Ingat seperti itu nuduh saya. Saya perlu mengatakan sesuatu apapun kepadamu dan kau sudah mengatakannya. Saya tahu. Apalagi bukan kalau pikiran yang negatif untuk saya. Perampok itu juga sudah datang sendiri, Bidaksa. Bukan karena rencana saya, betul. bukan karena inisiatif saya. Lalu